Saya adalah anak dari seorang miliarder tingkat dunia. Namun saya rela menghabiskan harta keluarga yang mencapai triliunan. Hanya untuk membeli satu rumah penuh barang-barang besi tua. Bahkan saya diejek oleh 8,8 miliar pengguna internet sebagai orang yang boros. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebulan kemudian, planet biru ini akan mengalami ledakan besar. Di tengah ledakan, dunia ternyata melepaskan seberkas kabut ungu yang misterius. Kabut ungu yang misterius itu dapat menyebabkan mutasi pada manusia. Beberapa orang yang mengalami sindrom mata ganda, setelah terbangun, berubah menjadi mata ganda yang kuat. Ketika mata ganda terbuka, bisa menghancurkan dunia. Beberapa orang yang tersambar petir, setelah terbangun, ternyata bisa memanipulasi petir dan mengendalikan hukum petir. Bahkan ada yang kehilangan lengan. Setelah terbangun, tumbuh tangan naga ajaib. Dan pada hari pertama saya terbangun, saya langsung menjadi tak tertandingi di dunia. Saat itu saya sedang duduk di rumah, menatap barang antik yang dibeli oleh ayah dengan 2 miliar. Botol giok yang menelan langit, lukisan hantu sungai gelap, pola emas pemakan segalanya, patung Buddha perunggu. Ayahku, Su Changhe, melihat ruangan yang penuh dengan barang perunggu sambil mengernyitkan dahi. Anak, apakah kamu benar-benar sakit? Puluhan miliar hanya untuk membeli barang-barang rongsokan ini? Saat ini, dia marah tetapi tidak tahu harus melampiaskan kemarahan itu kemana. Aku memutar kepalaku dan dengan nada meremehkan berkata kepada ayah, maukah kamu sedikit lebih terbuka? Hanya karena uang sekecil ini kamu masih harus memperdebatkannya? Jangan khawatir. Uang ini pasti akan membuatmu merasa berharga. Setidaknya lebih berharga dibandingkan uang yang kamu habiskan untuk selebriti kecil. Apakah bos tua dengan kekayaan triliunan ini hanya memiliki keberanian sekecil ini? Su Changhe tidak tahu apakah wajahnya memerah karena marah, atau karena dia terungkap. Dia berteriak keras, anak ini, siapa yang berani berbicara tentang ayahmu seperti itu? Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan barang antiknya yang ada di sampingnya. Pada saat itu, televisi mengumumkan berita terbaru dari Biro 749 Huakuo. Sebuah naga emas muncul kembali di Kyoto. Menurut kitab kuno, naga emas muncul saat Huaxia berkembang. Huakuo akan memasuki masa puncak tertingginya dalam 5.000 tahun. Catatan bahwa daerah wisata segitiga Bermuda mengalami anomali secara tiba-tiba. Putaran laut dalam menyebar menenggelamkan 30 pulau. Pulau-pulau tersebut menyebabkan 10.000 orang SW. Danau Ness mengalami banjir besar. Kota-kota sekitarnya mengalami kerugian besar. Beberapa orang memperkirakan bahwa monster air sejati akan muncul. Setelah menonton berita, Su Changhe mengeluarkan sebatang rokok dan terjebak dalam pikirannya. Kenapa ini terjadi lagi? Baru-baru ini sering muncul berita yang tidak masuk akal seperti ini. Su Jingming mengusap patung Buddha perunggu. Sedikit ragu, ia berkata dengan serius. Ayah sudah memberitahumu sebelumnya. Dalam sebulan, bumi akan menyambut akhir dunia global. Peristiwa dalam berita ini hanyalah pemanasan. Saya membeli barang antik ini juga agar bisa bertahan hidup ke depannya. Ini bukan karena aku bosan dengan uang dan bermain-main dengan uang. Mungkin bagi orang lain, kata-katanya terlalu konyol. Tetapi hanya aku yang tahu bahwa bencana benar-benar akan tiba. Hanya karena aku adalah seorang pengangkat berat. Dalam kehidupan sebelumnya pada Oktober 225. Di langit semesta terjadi ledakan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kabut ungu yang mengandung keanehan memasuki bumi dan menggerogoti segala sesuatu di bumi. Yang menyebabkan makhluk hidup bermutasi dan terbangun. Makhluk legendaris yang aneh. Bahkan zona terlarang kehidupan dalam cerita di internet. Dan juga para pengikut kuno yang telah tertidur selama ribuan tahun. Mereka semua bangkit dengan kuat dan dengan cepat menguasai seluruh bumi. Kemudian dalam kehidupan sebelumnya, keberuntunganku juga lumayan baik. Setelah menyerap kabut ungu, aku mendapatkan sedikit energi aneh. Tetapi kecepatan latihanku lambat dan jauh tertinggal dari orang lain. Dalam berbagai tekanan, aku tidak bisa membantu. Ayahku yang meredakan kekhawatiran juga tidak bisa melindungi teman-teman. Akhirnya, aku hanya bisa menonton ayahku ditusuk mati oleh musuh. Sahabat dekat juga dipaksa oleh musuh. Ke dalam zona kehidupan yang tidak ada seorang pun yang berani memasuki. Mengerikan terjebak dalam bencana zona kehidupan yang tidak akan terlahir kembali seumur hidup. Saya sendiri mengalami nasib yang paling menyedihkan. Diserang oleh kekasih yang telah bersama selama 3 tahun. Dirampas hidup-hidup oleh kekasih dan selingkuhannya. Memiliki tubuh yang penuh dengan darah berharga dan tulang berharga. Akhirnya mati dengan tragis di zona kehidupan. Untungnya di kehidupan ini saya tidak akan berjalan di jalan yang sama. Kali ini saya akan memusnahkan semua orang yang bersekongkol dengan kejahatan. Untuk mencapai puncak dan memasuki zona kehidupan yang terlarang. Fokus yang muncul saat ini adalah memanfaatkan perubahan global yang belum dimulai. Mengutamakan untuk merebut harta kuno. Mendapatkan metode dari para praktisi kuno melalui harta kuno. Patung Buddha perunggu di depan ini mengandung teknik luar biasa dari dunia Buddha yang sangat terkenal. Yang disebut Jinku Buddha Secrets. Di kehidupan sebelumnya ada seorang biksu yang tak terkalahkan. Dengan menggunakan jimat Buddha yang terbuat dari emas. Berdiri sebagai salah satu dari 10 orang terkuat di dunia. Nama besar mengguncang orang-orang di luar angkasa. Saat itu saya juga mengalami kekurangan sumber daya karena terlambat dalam berlatih. Yang membuat tubuh fisik saya jauh tertinggal dibandingkan orang lain. Harus menyerah pada latihan tubuh fisik dan beralih ke teknik bertarung yang lebih cepat. Kini sumber daya waktu mencukupi, jadi secara alami mulai berlatih dari tubuh fisik. Su Changhe mematikan dupa dan melemparkan sebuah kalimat. Baiklah, saya percaya padamu. Harap kamu bisa membuatku terkesan. Jangan menghabiskan uangku dan sekaligus menipuku. Laudeng, saya juga memiliki kemampuan untuk menanggung secara mental. Kemudian dia menepuk kaki celananya dan berdiri pergi. Pada saat dia keluar, patung Buddha perunggu yang sudah dibersihkan itu matanya berkilau sedikit. Memancarkan kilauan emas yang lembut yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Patung Buddha perunggu itu seketika berubah menjadi emas murni. Dengan suara denting saat saya mengetuk lagi. Patung Buddha perunggu itu perlahan kembali tenang. Apakah akhirnya akan datang?
Saya menatap perubahan patung Buddha perunggu dengan wajah yang menunjukkan kegembiraan. Tanpa ragu, saya mengangkat patung Buddha perunggu dan berjalan ke kamar tidur. Sampai di dalam kamar, saya meletakkan patung itu di depanku dan menghadap ke atas. Ujung jari saya dengan lembut menyentuh titik cekung di tengah dahi patung. Kemudian saya perlahan menutup mata. Dalam sekejap, mata emas patung Buddha perunggu itu kembali berkilau sedikit. Sebuah sensasi yang terasa seperti aliran listrik meresap. Jari telunjuk saya dengan cepat menyerang pikiran saya. Saat itu, otak saya seperti terbalik. Nyeri, mati rasa, gatal. Saya hanya merasa kepala saya hampir meledak, sambil menyipitkan mata. Saya pingsan seketika. Setelah 1 jam, saya baru bangun. Saya menarik napas dalam-dalam dan melepas baju saya, menunjukkan tubuh yang kekar. Ketika kesadaran bergetar, lapisan kulit yang halus memancarkan cahaya emas. Akhirnya, cahaya emas itu berubah menjadi lapisan cahaya merah keemasan yang menempel di kulit. Dalam sekejap, ia menyatu dengan kulit dan perlahan-lahan menghilang. Saya menunjukkan senyum dan meraih sudut meja kristal. Dengan sedikit tenaga, kristal itu dalam sekejap berubah menjadi serbuk dan jatuh ke tanah. Hanya dengan melatih lapisan pertama dari Dharma Buddha tubuh emas ini, saya terkejut menemukan tubuh fisik ini sudah dapat disandingkan dengan jenderal perang dari kehidupan sebelumnya. Tingkat tubuh fisik ini sudah setara. Terlihat betapa mengerikannya kekuatan pertahanan dari Dharma Buddha tubuh emas ini. Setelah kebangkitan global, akan ada berbagai tingkatan pembagian. Prajurit, jenderal perang, panglima perang, raja perang, kaisar perang, dewa perang, melampaui dewa perang. Hanya dengan melatih lapisan pertama dari Dharma Buddha tubuh emas ini, tingkat pelatihan saya sudah setara dengan prajurit tingkat tinggi. Ada kilatan ketegasan di wajah saya saat saya mengepalkan tangan. Cahaya emas sedikit berkumpul di dalam kepalan tangan dan melesat dengan kecepatan kilat. Dengan pukulan, sumber memecahkan sumber. Saya menghancurkan patung Buddha perunggu. Saat ini saya menunjukkan sedikit kegembiraan. Saya juga teringat banyak harta karun kuno yang muncul di kehidupan sebelumnya. Lapisan pertama dari teknik tubuh emas berkaitan dengan pejuang tingkat tinggi. Itu masih belum cukup. Jauh dari cukup. Sebelum kebangkitan global, saya harus berlatih sampai melampaui level dewa perang. Apa itu hati Santo Barat, buah naga emas Kunlun, kristal es ekstrim dingin, dan juga tombak perak cerah dari Dragon Heart. Jika ingin mendapatkan beberapa harta kuno ini, teknik tubuh emas harus mencapai lapisan ketiga. Lapisan kedua teknik tubuh emas, menahan peluru dengan tangan, menahan palu gunung dengan keras. Lapisan ketiga teknik tubuh emas menyatu dengan darah, anggota tubuh yang hilang dapat pulih. Bahkan dapat sedikit melindungi dari kekuatan senjata Re tingkat tinggi. Untuk mencapai lapisan ketiga, diperlukan banyak energi dari harta suci Buddha. Saat itu, seorang pemuda kurus melesat masuk dari pintu. Hei Kak Su, relik yang kau suruh saya cari. Saya sudah menemukannya. Namun, pihak lawan menawarkan harga yang terlalu tinggi. 10 juta per biji, mereka benar-benar menganggap kita bodoh. Liu Feng berbicara. Tiba-tiba melihat patung Buddha perunggu yang hancur terkena pukulan. Pupil saya langsung menyempit. Patung Buddha perunggu ini menghabiskan 12. Dibeli dari pedagang gelap dari luar negeri. Dia telah mendengarkan untuk waktu yang sangat lama. Menghabiskan banyak pemikiran, tidak menyangka bahwa itu akan retak seperti ini. Hubungan saya dengan Liu Feng sangat baik. Sebagai sesama keturunan keluarga kaya. Dia 1 tahun lebih muda dari saya. Namun bakat bisnisnya luar biasa. Di usia muda, dia sudah mulai mengelola grup Liu. Oleh karena itu, saya menyerahkan pencarian sumber daya latihan kepada dia untuk diurus. Saya dengan sengaja mengabaikan saran dengan seutas pemikiran dalam pandangan saya. 10 juta per biji. Di kuil itu pasti ada lebih dari 100 biji. Pikir saya, jika saya membeli 100 biji relik, keterampilan tubuh emas Buddha mungkin bisa masuk ke lapisan ketiga. Sampai di lantai 3, kita bisa langsung menerobos ke dalam gereja barat. Merebut hati Kaisar Suci Barat. Sebuah hati Kaisar Suci Barat bisa langsung membuatku menjadi salah satu dari para kuat super. Melihat aku ada niat untuk membeli, Liu Feng tidak bisa menahan diri dan segera berkata, Brother Su, saya sarankan kamu tenang sedikit. Seberapa kaya pun keluarga, tidak bisa membiarkanmu berbuat bodoh seperti ini. Dengan uang ini, lebih baik kamu berkencan atau semacamnya. Itu jauh lebih baik daripada membeli barang antik yang jelek ini. Kemudian, saya dan dia segera berangkat ke kuil. Asap dupa berarak lembut seperti kain tipis menyelimuti udara di atas kuil. Setiap jemaah dengan khusyuk memegang batang dupa, asapnya perlahan mengepul. Menatap penuh pada kotak amal yang penuh. Wajah biksu tua yang lama tidak tersenyum akhirnya bersinar. Tahun ini, kita harus berusaha lebih keras. Saat tahun baru Imlek, langsung bawa pulang sebuah Maybach S680. Saat itu, aku seharusnya sudah pensiun. Melihat relik yang ada di dalam kotak di kuil yang sakral, sang pendeta tua itu kembali mengerutkan dahi dan berbicara pada dirinya sendiri. Beberapa ratus relik ini harus dijual. Sebelumnya ada yang menawar 100.000 per butir, aku seharusnya menjualnya. Namun, aku menawar 10 juta per butir dan membuat orang-orang takut. Saya benar-benar sudah pikun. Liu Feng muncul diam-diam dengan wajah penuh selera, mengamati sang pendeta tua. Ada apa, pendeta? Apakah kau sekarang menyesal? Aku menggelengkan kepala, tersenyum, dan memandang ratusan relik di dalam kuil. Aku mengangguk puas, lalu perlahan-lahan mengalihkan pandangan ke arah sang pendeta tua. Mengamati dengan teliti selama beberapa lama, akhirnya aku mengerti. Di kehidupan sebelumnya, aku pernah melihat seorang biksu yang telah mendapatkan pencerahan. Biksu itu memiliki ratusan relik. Kemampuannya sangat luar biasa. Jika aku tidak salah, biksu itu adalah pendeta tua di depanku ini. Namun, karena aku sudah berada di sini, seperti ini, kesempatan ini tidak akan diberikan kepada pendeta tua ini. Jika di masa depan pendeta tua ini dalam bahaya, aku hanya akan menjaga sedikit. Ketika kepala biara tua melihat Liu Feng, sang pengusaha besar ini,
Dia hampir tidak bisa mengelola ekspresinya dan segera mengubah emosinya. Ia berkata dengan senyuman tipis. Ah, benar-benar kamu ya? Aduh, saudara, perkataanmu salah. Saya melihat aura Anda seperti awan biru. Itu adalah tanda berkumpulnya keberuntungan. Dan dari relik ini, ada hubungan dengan saudara. Jika saudara benar-benar ingin membeli relik ini, saya bisa memberikannya kepada Anda. Liu Feng berkata dengan senyuman yang tidak jelas. Apa? Gratis untuk saya? Kepala biara tua mengerutkan bibirnya, hampir ingin marah. Namun, ia tetap tersenyum lebar dan berkata, Saudara, jangan bercanda. Jika saudara bersedia memberikan sumbangan pada kuil, sedikit dana pun sudah sangat baik. Selanjutnya, kedua orang itu saling tawar-menawar selama setengah hari. Saya hanya menyaksikan mereka berdua berdebat harga tanpa ingin terlibat. Kemudian saya langsung berkata, harga tetap 50.000 per butir. Jika Anda setuju, saya akan membawa semuanya pergi. Kepala biara tua langsung berubah ekspresi setelah itu. Kaki itu berbalik ke belakang dan berkata terus terang. Memang kamu, adik kecil, memiliki pandangan yang baik. Tanpa menipu, 100.000 per butir dengan kartu. Saya mengangguk dengan senyum dan berkata, Sweeper. Liu Feng di sampingnya berkata dengan bersemangat. Kakak Su, harganya mahal. Secara umum, 10.000 per butir sudah cukup. Lagi pula, ada begitu banyak relikui ini. Saya bahkan curiga relikui ini diproduksi massal oleh pabrik burung yang baik. Saya berkata dengan sedikit lebih senang daripada biksu tua. Tenang saja, itu sepadan dengan harga ini. Liu Feng mengangguk dengan bingung. Dengan tampang yang tidak mengerti. Ya, kamu silakan berbohong saja. Cepat atau lambat akan membuat uang keluarga Su habis. Pada saat itu jangan datang mencariku untuk meminjam uang. Tak lama kemudian, biksu tua datang dengan membawa sebuah kotak kayu. Memberikan kotak itu kepadaku dengan wajah enggan dan berkata, meskipun 100 butir relikui ini diperoleh oleh biksu tua secara tidak sengaja. Namun, sudah bersama biksu tua lebih dari 30 tahun. Hari ini menyerahkannya padamu juga dianggap menyelesaikan ikatan dengan benda ini. Saya juga tidak ragu langsung membuka kotak kayu itu. Ternyata, butiran-butiran itu tidak beraturan seperti batu kecil. Bahan butiran itu terletak dengan tenang. Mungkin dengan 100 butir syari ini bisa menaikkan tingkat tubuh emas saya ke level ketiga. Segera saya menelpon dan berkata, memerintahkan orang untuk mengirim uang ke kepala biara tua. Dengan suara, klik, kepala biara tua menatap pesan masuk dengan mata yang berbinar seperti melihat sesuatu yang dijangka. Kebahagiaan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Tidak lagi memperhatikan kedua orang itu. Ia berjalan menuju halaman belakang sambil mengangguk-anggukkan kepalanya sendiri. Beberapa saat kemudian ia menggelengkan kepala dan mengeluarkan decakan kagum. Hehe, sekarang saya bisa mendapatkan my badge lebih cepat. Saya juga bisa membeli sebuah villa kecil. Dan menambah sesuatu yang menyenangkan. Hidup baik saya baru saja dimulai. Loh, mendengarkan bisikan kepala biara tua, saya dan Liu Feng bertukar tatapan. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Kamera berpindah ke sisi lain. Di jalan tol di kota Linking. Sebuah mobil Ghost melaju perlahan. Su Changhe memegang aromaye. Di sampingnya tergantung sebuah liontin jade berwarna biru cemerlang. Di kursi juga ada ukiran lang kayu yang megah. Ukiran lang kayu ini bukan terbuat dari bahan kayu biasa, melainkan diukir dengan teknik sambaran petir. Tingginya mencapai setengah meter dengan lapisan luar berwarna ungu kemerahan dan garis-garis hitam pekat yang jelas, keras, dan halus. Seolah-olah seperti makhluk hidup yang berdiri. Hal itu memberikan kesan dingin yang tajam. Sekali lihat sudah jelas itu barang berharga. Su Changhe berbicara sendiri sambil menyalakan satu demi satu aromaye. Hanya membeli 2 barang antik rusak, apakah dia pikir bisa mengganggu saya? Kali ini ia pergi ke ibu kota untuk bertemu bisnis. Sebuah lelang besar barang antik. Memikirkan bahwa beberapa hari lagi adalah ulang tahunku. Jadi dia masuk lelang untuk melihat-lihat. Tak disangka dia benar-benar menemukan harta karun. Ini bisa saya jadikan sebagai hadiah ulang tahun. Perlu disebutkan bahwa patung lang kayu ini menghabiskan 12 miliar. 12 miliar bagi orang kaya sekelas Su Changhe. Tergolong sebagai kerugian kecil. Memikirkan bahwa putra saya akan menyukainya, itu sudah cukup berharga. Namun, untuk membeli patung lang kayu ini, saya telah membuat 2 kekuatan di Beijing marah. Salah satunya adalah keluarga San. Kedua keluarga ini tidak kalah dari keluarga Su. Bisa jadi saya akan dibalas oleh kedua keluarga ini. Namun, karena jaraknya jauh, Su Changhe tidak takut pada mereka. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dan mobil bergetar hebat. Sopir mengerutkan dahi dan menatap cermin belakang dengan dingin. Pasti buruk. Ketua dewan memiliki mobil yang sengaja menabrak kita. Itu adalah sebuah mobil off-road yang dimodifikasi, menyerang mereka dengan ganas. Pengalamannya memberitahunya bahwa mereka sedang menghadapi masalah. Su Changhe mengubah tatapannya dan berkata dengan suram, tetap tenang. Akibatnya, karena kurang stabil, mobil melaju keluar dari jalan tol. Untungnya, ketinggian pagar pengaman tidak terlalu tinggi. Mobil berguling beberapa kali di tanah lalu berhenti. Mobil SUV yang menabrak mereka di jalan tol. Mobil off-road juga meluncur turun dari jalan tol. Pintu mobil terbuka, 5 pria bersenjata pisau turun. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Mereka mengeluarkan semacam bau khas, seperti bau asam darah yang membeku. Mengeluarkan hawa dingin yang membuat tubuh bergetar sedikit. Pemimpin tentara bayaran mengetuk jendela mobil dengan wajah tidak sabar dan berkata, "Hei, jangan berpura-pura mati di dalam mobil. Kembalikan barang saya." Di dalam mobil, Su Changhe mengernyitkan mata dan tidak dengan mudah membuka pintu. Namun, pemimpin tentara bayaran tampaknya tahu apa yang dipikirkan Su Changhe. Dengan keras, ia menendang pintu mobil dan tersenyum sinis. "Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu menunggu para pengawalku? Mereka sudah saya atasi sejak lama. Orang tua, keluar sini. Jika tidak, aku akan meledakkan mobilmu ini." Dan tepat pada saat ini di jalan tol, suara mesin bergemuruh.
Sebuah Ferrari melaju kencang di jalan raya. Liu Feng mengemudikan mobil dengan kacamata hitam dan senyuman di sudut bibirnya. Aku bersandar ke belakang sambil meraba biji-biji salju, sedikit merenung. Liu Feng sedikit memperlambat kecepatan mobil dan melepas kacamata hitamnya. Sepertinya dia melihat sesuatu. Dia menepukku dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Kenapa ada begitu banyak orang? Terjadi kecelakaan mobil. Plat nomor mobil Ghost milik Kak Su. Kenapa mirip sekali dengan mobilmu?" Mendengar itu, tubuhku langsung bergetar. Ketika membuka mata, ada cahaya emas yang menyinari pupilku. Dalam sekejap, penglihatanku tajam seperti elang. Aku bisa melihat sosok ayahku, Su Changhe. Melihat ini, wajahku berubah drastis dan aku membuka sabuk pengaman. Kaki menginjak pedal, sosok itu melesat turun dari mobil seperti kilat. Namun, pemimpin tentara bayaran mendekat dengan senyum dingin sambil memegang pedang panjang. Su Changhe ketakutan sampai kakinya lemas. Kemudian melihat ke arah samping dan tiba-tiba terdiam. Karena dia melihat saya datang. Dalam hati dia berpikir, kenapa anaknya ada di sini? Di sisi lain, Kapten tentara bayaran juga melihat saya berlari menuju. Matanya menyusut seperti mutiara. Orang ini terlalu cepat. Seperti bayangan tak nyata yang terlalu luar biasa. Dengan suara, "Paf!" Kapten tentara bayaran terjatuh seperti tertabrak mobil. Darah memercik dan tubuhnya meluncur pergi. Saya menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Pak, apakah kamu baik-baik saja?" Saat itu Su Changhe tampak sedikit berkedut dan berkata tidak apa-apa. Adapun beberapa tentara bayaran itu segera berlari menghampiri untuk membantu kapten. Namun, setelah saya menyerang dengan kuat, dia langsung tertabrak dan mati. Harus diingat, kapten mereka bukanlah orang biasa, melainkan orang yang telah diperkuat dengan darah. Dia mati begitu saja karena tertabrak. Seorang tentara bayaran menatapku dengan dingin. Tetapi pisau di tangannya bergetar sedikit. Dia membuka mulut dan bertanya, "Siapa kamu? Aku sarankan kamu jangan mencampuri urusan ini." Tatapanku berkilau, sosokku secepat kilat melayangkan serangan. "Matilah!" Dengan suara dentuman. Tentara bayaran yang berbicara terlempar oleh satu pukulan. Terjatuh, mengeluarkan darah, dan langsung mati. 4 tentara bayaran yang tersisa saling bertatapan. Dia adalah lawan yang tangguh. Ayo semua menyerang bersamaan. Kemudian mereka semua menyerangku. Dengan senjata tajam di tangan, mereka terlihat menakutkan. Seorang tentara bayaran mengangkat pisauka dan berteriak, "Matilah!" Satu sabetan pisauka mengenai bahuku. Namun darah yang dibayangkan tidak muncul. Sebuah cahaya keemasan berkilau di bahuku. Tentara bayaran ini terkejut dan tidak percaya. Dia membuka mulut dan berkata, "Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin." Dan aku melayangkan satu pukulan disertai angin kencang, yang membuat tentara bayaran ini terlempar puluhan meter. Memanfaatkan kesempatan ini, 3 tentara bayaran yang tersisa mengangkat pisau secara bersamaan. Serangkaian suara keras seperti memecahkan dinding batu. Bahkan pisau pun muncul retakan. Sementara itu, aku hanya sedikit merobek pakaian. Rambut di tubuhku tidak terluka sama sekali. 3 orang itu menunjukkan wajah yang sangat ketakutan. Apa ini monster? Setelah mengucapkan kalimat itu, mereka tidak berani tinggal dan langsung berbalik pergi. Aku mendengus dingin dan menendang satu tentara bayaran terbang. Dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, aku melontarkan sisa 3 orang. Darah memercik ke seluruh tubuhku. Saat mengusap darah di tubuhku, aku sedikit mengernyit dan bertanya, "Ini adalah bau obat penguat darah." 5 tentara bayaran ini memiliki aroma obat yang kuat di dalam tubuh mereka. Obat genetik dapat mengubah kekuatan fisik, sehingga kekuatan fisik jauh melampaui manusia biasa. Seharusnya, obat darah ini muncul setelah kebangkitan global terjadi. Saat ini, Liu Feng yang telah memarkir mobilnya akhirnya tiba. Dia melihat daging yang hancur berceceran di tanah. Mual sampai hampir muntah. Liu Feng berteriak ketakutan. "Ayo WC. Ini terlalu membuat mual. Meskipun dari kecil suka pada. Tapi ini terlalu, kan?" Su Changhe berubah dari terkejut menjadi gembira. "Aku pergi. Anakku yang baik. Kamu menahan bilah tanpa berdarah. Ini benar-benar superhero." Kemudian saya melihatnya dengan penasaran dan bertanya, "Pak, ini situasi apa?" Berdasarkan pengalaman di kehidupan sebelumnya, Su Changhe tidak pernah memusuhi jenis tentara bayaran ini. Kemudian Su Changhe menghela napas, menceritakan semua kejadian dari awal hingga akhir. Ketika saya mendengar kata, "elang kayu ukir," seketika teringat seseorang dan merasa sangat senang. Segera mengeluarkan elang kayu ukir dan mengamati dengan seksama. Kuku perlahan menembus ke pompong tanah. Sebuah lapisan cahaya perak yang menyilaukan. Elang kayu ukir ini juga disebut elang petir. Diukir dari kayu yang disambar petir selama ribuan tahun. Di kehidupan sebelumnya ada seorang yang kuat bernama Raja Elang Petir. Menguasai teknik petir dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun tingkatnya belum melampaui dewa perang, dia memiliki kekuatan setara dewa perang tingkat 1. Semua kemampuannya berasal dari elang petir ini. Namun, jimat ini tampak biasa saja. Saya memeriksa kedua artefak itu satu persatu sambil berpikir. Dengan jiwa saya tidak bisa tidak memberikan jempol kepada ayah. "Ayah, kali ini kamu benar-benar melakukannya dengan baik." Su Changhe merasa sangat senang di dalam hati dan mengangguk sambil tersenyum. "Hehe, yang penting kamu suka. Tidak sia-sia saya hampir disembelih orang." Dia merenung sejenak dan bertanya dengan hati-hati, "Apa yang terjadi dengan tubuhmu ini? Mampu menahan bila pedang pasti ada rahasia di baliknya." Ketika kata-kata ini diucapkan, orang lain langsung mendengarkan dengan seksama. Saya melihat sekeliling kepada beberapa orang dan berkata, "Nanti saya akan menjelaskan masalah ini, harus dirahasiakan. Jika sudah rahasia, ya." Su Changhe sedikit kecewa tiba-tiba mengambil pedang yang ada di lantai. Pisau ini benar-benar bagus. Belum selesai berbicara, tatapan Su Changhe berubah dan dia langsung berbalik. Dengan cepat, tangan mengangkat pisau dan sekretaris yang masih terpaku langsung dibunuh. Dalam sekejap, sekretaris itu membuka mata lebar dan tidak menutupnya. Dengan suara jatuh, dia terjatuh dan meninggal.
Melihat pisau yang berdarah, Su Changhe tersenyum tipis. Sopir tiba-tiba terjatuh dengan suara keras dan langsung berlutut ketakutan. Ampuni saya, Ketua. Su Changhe mengusap darah yang terkena tubuhnya dan melemparkan pisau. Lau, kamu sudah bersamaku selama 15 tahun, aku tahu siapa kamu. Ini tidak boleh dibicarakan keluar, jika tidak, akan menimbulkan masalah. Dalam beberapa saat, kita akan sampai di rumah Su. Su Changhe menghisap rokok sambil merapikan diriku. Melakukan serangkaian tindakan yang aneh. Jika kamu berbicara seperti itu, semuanya memang benar. Sepertinya dunia ini akan mengalami perubahan besar. Changhe tersenyum dan menepuk bahuku berkata, anak yang baik, melihat kamu berhasil, saya akan memberikanmu 100 miliar. Jika suatu hari terjadi perubahan besar seperti yang kamu katakan, seluruh uang grup Su akan berada di bawah kendalimu. 100 miliar ini adalah semua dana yang dapat dikelola Su Changhe saat ini. Bagaimanapun, grup ini masih perlu beroperasi. Sesuatu yang belum terjadi tidak bisa membuat seluruh grup turut mengambil risiko. Dia tidak hanya seorang ayah, tetapi juga seorang direktur grup. Melihat 100 miliar dana ini, saya berkata dengan senyum. Jika begitu, saya tidak bisa menahan diri. Namun, Su Changhe segera menerima pertanyaan dari para pemegang saham grup. Tak lama kemudian, 4 atau 5 pemegang saham grup datang berkunjung. Menghabiskan 100 miliar sekaligus pasti harus ada penjelasan. Setelah para pemegang saham mendengar penjelasannya, mereka dengan marah menunjuk Su Changhe dan mengumpat. Kamu telah memberikan ini kepada anak yang borosmu. Su Changhe, saya peringatkan kamu. Kamu harus tahu batas dalam memanjakan anakmu. 100 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Apa yang kamu lakukan adalah membuat seluruh grup memberikan kepadamu. Anak yang boros ini telah bekerja keras selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Beberapa pemegang saham terus-menerus membicarakan sesuatu yang tidak penting. Saya sangat terganggu mendengarnya. Tidak mau peduli pada beberapa orang dan naik ke atas sambil membawa patung burung elang dari kayu. Dibandingkan dengan itu, berlatih tetap lebih penting. Apakah orang lain mengerti atau tidak, itu tidak penting. Cukup jika ayahku mengerti. Tak lama kemudian saya menerima transfer dana 100 miliar. Segera memberitahu Liu Feng untuk mempercepat pembelian sumber daya latihan. Tak lama kemudian, rumor mulai menyebar di luar. Kontrol grup Su memanggil R secara besar-besaran. Dana diberikan untuk pengeluaran anak yang boros. Kini saham grup anjlok dengan drastis. Sepertinya 80 akan melarikan diri. Ribuan telepon membombardir Su Changhe menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Su Changhe dengan putus asa menjelaskan untuk menenangkan pemegang saham grup. Namun, bagaimana dengan pihak saya? Menerima telepon penuh kemarahan dari Liu Ruyan. Su Jingming, ada apa denganmu? Apa yang terjadi di keluargamu sehingga tiba-tiba menarik investasi? Kamu sebelumnya jelas-jelas bilang akan memberikannya. Keluargaku berinvestasi 10 juta? Apa maksudmu sekarang? Mendengar suara di telepon, aku menjawab dengan sedikit perubahan emosi. Grup Su akan bangkrut. Di depan saya, Liu Ruyan adalah pacar saya yang sudah menjalin cinta selama 3 tahun. Kami saling mencintai, bahkan orang tua kedua belah pihak sudah bertemu. Tapi di kehidupan sebelumnya, sifat asli Liu Ruyan terbongkar. Dia melihat bahwa aku lambat dalam berlatih dan masih menguasai banyak sumber daya. Karena terpengaruh oleh nafsu, dia bersekongkol dengan seorang pria licik untuk menyerang dan menjebak. Secara brutal merampas semua daging dan darahnya yang agung. Tiba-tiba, berbagai kenangan masa lalu menusuk hati. Ini adalah pertama kalinya Liu Ruyan marah seperti ini padaku. Karena perusahaan keluarganya sangat bergantung pada ini. 10 juta bisa menghidupkan kembali. Dia langsung berkata, apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin grup Su yang bernilai ratusan miliar atau bahkan triliunan bisa bangkrut? Jangan main-main dengan saya. Setelah mendengar kata-katanya, napasku semakin tidak sabar. Setelah mengutuk sekali, aku langsung memutuskan telepon. Semakin dipikirkan, semakin marah. Tunggu hingga kebangkitan global dimulai. Aku yang pertama akan mengambil Liu Ruyan untuk mengenang kehidupan sebelumnya. Dan si pezina itu. Masih ingat dia adalah orang dari keluarga naga Donghai. Sialan, ini adalah yang kedua yang akan dibunuh. Siapapun tidak akan bisa hidup melewati hari kedua kebangkitan global. Kemudian aku mengambil elang petir untuk dipelajari. Dengan cara ini, tindakan di masa depan akan lebih mudah. Dengan satu tangan menahan bagian tubuh elang. Sebuah aliran energi misterius keluar dari tubuhku. Memancar keluar dan menunjukkan warna ungu abu-abu. Ketika aliran gas ini menyentuh elang petir, mata elang yang tajam itu tiba-tiba bersinar terang. Seolah-olah hidup kembali. Tubuhnya memancarkan cahaya listrik. Hanya terdengar suara teriakan elang. Sebuah elang petir yang halus melompat keluar dari ukiran kayu. Elang petir berputar di atap. Cahaya perak yang mencolok menyinari seluruh rumah yang ditutupi lapisan kilau perak. Aku tersenyum tipis dan meraih dengan tangan besar. Berteriak keras. Menggantung di sini. Energi petir menyebar. Elang petir yang terbang tinggi kembali berseru. Sebuah cahaya perak melingkari tubuhku. Di momen berikutnya berubah menjadi sepasang sayap yang terjalin dari petir. Sayap petir ini berkilau dan bergerak sesuai dengan pikiranku. Sayap petir, berkilau. Saat kesadaran bergerak, sayap di belakang bergerak sedikit. Sosok itu seketika muncul di luar rumah. Bahkan bisa melihat bayangan petir di tempat itu. Kecepatan seperti ini benar-benar mengagumkan. Kemudian aku akan menyerap butir-butir surga. Sebelum seluruh dunia terbangun, aku adalah yang pertama. Butir-butir surga diletakkan di sampingku dengan metode rahasia dari ajaran Buddha. Dengan satu raungan rendah dariku. Keputusan Buddha dengan tubuh emas. Baru saja suara itu selesai, lapisan-lapisan cahaya emas bergerak di permukaan kulitku. Sepertinya merasakan energi luar biasa yang sedang bergerak. Setiap biji saripati bergoyang dengan liar. Sepertinya dalam hitungan detik akan terbang. Saya melambaikan tangan dengan lembut. Biji saripati itu datang seperti burung yang terbang. Jatuh ke berbagai bagian tubuh. Merasakan kedekatan biji saripati. Cahaya emas itu bersinar dengan liar seolah mendapatkan harta berharga. Suara menggelegar seperti badai,
biji saripati itu diaktifkan. Dalam sekejap berubah menjadi bersinar emas. Pada saat yang sama melepaskan unsur emas misterius. Dengan liar menyerang tubuh saya. Segera bergabung dengan kekuatan misterius biji saripati. Permukaan saya mulai muncul lapisan emas yang tebal. Membungkus tubuh seperti sebuah patung Buddha kuno. Dengan teriakan keras, semua itu menyatu kembali. Saat ini, pupil saya berubah menjadi emas. Di dalam tubuh, suara gemuruh berkecamuk. Lapisan emas yang mengapung di kulit seolah-olah menyatu seperti teriris pisau. Sebuah rasa sakit yang sangat menyiksa datang menyerang. Saya menggigit gigi saya dan berusaha menahan diri. Segera rasa sakit itu menghilang. Lapisan emas di kulit juga sepenuhnya menyatu dengan tubuh. Menyatu sepenuhnya dengan tubuh saya. Saya tersenyum kecil sambil menggenggam tinju. Ini adalah tahap kedua dari tubuh emas Buddha. Setara dengan tingkat jenderal perang yang tinggi. Sayang sekali. Hanya sedikit lagi bisa mencapai tahap ketiga. Namun ini sudah cukup untuk langkah berikutnya. Pada saat ini, ratusan butir sarira jatuh. Dari yang tadi berkilau emas kini kembali ke bentuk semula. Namun masih bisa merasakan sarira. Di dalamnya masih ada sisa kekuatan misterius. Melihatnya, saya berpikir. Ternyata masih ada sisa kekuatan. Jika sarira ini dipasang pada tubuh, akan memberikan peningkatan tertentu bagi tubuh. Dengan ratusan sarira ini, bisa menciptakan sebuah tim dengan kemampuan luar biasa. Ketika momen kebangkitan global tiba, saya sangat sulit untuk menjamin keluarga dan teman-teman dapat hidup dengan aman dan baik. Relik ini diberikan kepada mereka untuk menjaga keamanan. Saat itu, suara Liu Feng terdengar dari luar. Kakak Su, saya telah menemukan keberadaan senapan perak Dragon Dandelion. Ketika dia melihat saya, langkahnya sedikit terhenti dan mengamati sekeliling. Dengan tatapan penuh keraguan bertanya, Kakak Su, mengapa kamu berubah? Saya sejenak tidak mengerti maksud Liu Feng. Apa yang kamu katakan berubah? Liu Feng menunjuk ke cermin di kejauhan, lihatlah sendiri. Saat saya berjalan ke depan cermin, saya menemukan penampilan dan aura saya telah berubah besar. Dulu bisa dibilang memiliki alis tajam dan mata bercahaya. Sekarang malah berubah menjadi wajah yang lembut dan ramah. Bahkan seluruh tubuh memancarkan kebaikan dan kelembutan. Jika saat ini mengenakan jubah, saya bisa pergi ke surga untuk berdoa dan mencari ajaran. Hatiku tiba-tiba terkejut. Mungkin karena menyerap relik. Jika aku dapat melatih tubuh Buddha hingga ke tingkat 10, tidak mungkin langsung menjadi biksu kan? Liu Feng mengamati aku dan berpikir kagum. Kak Su, kau memiliki potensi besar untuk menjadi biksu. Aku sedikit menggelengkan kepala dan tidak lagi memperhatikan diriku. Sebaliknya, aku bertanya tentang personel yang bertanggung jawab. Jangan bicarakan hal itu. Aku telah mendengar tentang keberadaan tombak perak Dagunaga. Di kehidupan sebelumnya, ada seorang pahlawan yang melampaui dewa perang, yang memiliki tombak perak Dagunaga di tangannya, mengalahkan para dewa barat hingga mereka meminta ampun, membunuh makhluk aneh tingkat kerajaan hingga hancur. Bisa dibilang salah satu dari 100 terkuat di dunia. Aku pernah melihat kekuatan pahlawan ini. Hanya bisa bilang bahwa kerusakannya sangat mengerikan. Karena itu, aku selalu meminta Liu Feng untuk mencari tahu keberadaan senjata ini. Tidak kusangka informasi ini datang begitu cepat. Liu Feng menceritakan kisah yang ia dapatkan. Tombak perak Dagunaga ini berada di tangan seorang petani 10 tahun yang lalu. Dengar-dengar senjata ini diwariskan dari nenek moyang petani ini. Kemudian, Direktur Grup Lin Feng, Wang Kuai. Feng entah dari mana mendengar tentang senjata ini. Dia pun secara paksa merebut senjata perak bersinar ini. Setelah mendengar itu, tatapanku sedikit berubah. Wang Kuai Feng dari Grup Lin Feng. Nama ini terasa sedikit familiar. Dia juga berasal dari Provinsi Zhejiang, kan? Kemudian Liu Feng menjelaskan tentang Grup Lin Feng satu persatu. Grup Lin Feng berasal dari Hei Feng Hui. Hei Feng Hui ini sangat terkenal beberapa puluh tahun yang lalu. Menguasai hampir setengah industri abu-abu dan hitam di Zhejiang. Tak lama kemudian, entah bagaimana, mereka langsung dibersihkan. Oleh karena itu, Hei Feng Hui mendirikan Grup Lin Feng. Meskipun kini Direktur Grup Lin Feng sudah lama meninggal. Namun, Direktur saat ini, Wang Kuai Feng, masih memiliki status yang luar biasa. Dia adalah seorang tokoh yang terkenal. Dan Wang Kui Feng sangat menggemari senjata itu. Dia bahkan tidak mengizinkan orang lain untuk melihatnya. Apalagi untuk menjual senjata itu. Suge, saya sarankan Anda sebaiknya tidak berpikir untuk mengambil ini. Tidak mungkin untuk membelinya. Mendengar nama Wang Kui Feng membuat saya merasa sedikit tertekan. Sulit untuk merebut senjata Long dan Liangin dari tangan Wang Kui Feng. Liu Feng di samping menggaruk alisnya, tampak ragu untuk berbicara. Dia sangat ingin memberitahu Su Jingming bahwa ingin merebutnya dengan paksa. Namun, sepertinya tidak ada harapan. Karena Wang Kui Feng ini sangat agresif dan sulit dijinakkan. Dia telah membuat musuh yang bisa memenuhi satu lapangan basket. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Karena keamanan di kediaman Lin Feng-nya sangat ketat. Setelah mendengar kata-katanya, saya juga pasti tidak akan menyerah. Berbisik pada diri sendiri. Jika tidak bisa membeli, ia langsung saja merebutnya. Lagi pula, senjata ini juga adalah milik orang lain yang direbut oleh Wang Kui Feng. Jika aku merebutnya, lantas apa yang bisa dia lakukan? Liu Feng sepertinya mengerti bisikan saya dan menyarankan. Kak Su, jangan bingung ya. Aku kembali tenang seperti biasanya dan mengeluarkan 10 butir Shalizi sambil berkata. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu lagi khawatir. Saya sudah memiliki rencana sendiri. Jangan khawatir. Selain itu, kamu harus mengambil 10 butir Shalizi ini. Bungkus dengan kain hitam dan sambungkan. Gantungkan di pergelangan tangan atau leher. Jangan sampai terlepas saat makan, tidur, atau mandi. Liu Feng menerima Shalizi dengan wajah bingung dan bertanya. Bukankah ini hanya tanah liat yang dibeli dari kepala biara tua? Apa yang aneh dari itu? Tiba-tiba, sebuah aliran energi seperti arus listrik menusuk masuk ke dalam tubuh Liu Feng dari pergelangan tangan. Semangat Liu Feng yang lesu bergetar hebat. Dalam sekejap, pikiran terasa segar.
Seluruh tubuh dipenuhi oleh sebuah energi misterius. Kekuatan, penglihatan, pendengaran, jiwa. Semuanya mencapai puncak yang tidak dapat dijangkau oleh manusia dalam sekejap ini. Setelah selesai, Liu Feng menggigil dengan kedua tangannya. Menatapku dengan wajah ketakutan. Saudara Su, ini benar-benar hebat. Aku merasa diriku sudah sangat kuat. Dengan tenang, mataku melintas sedikit niat membunuh dan berkata, hal ini harus dirahasiakan. Jangan biarkan orang ketiga mengetahuinya. Jika ada yang menemukannya, bunuh dia. Liu Feng di sampingnya mengangguk dengan keras. Dia bisa menebak sekarang. Dunia ini memang akan mengalami perubahan besar. Segera berpegang pada kaki besar itu. Aku tersenyum lagi dan menatap jauh ke depan. Tentang hati sang kaisar suci barat. Perhatikan lebih banyak lagi. Sebaiknya dalam 3 hari, cari tahu dengan jelas apa yang tersembunyi di tempat itu. Liu Feng segera setuju dan pergi dengan cepat dalam keadaan bersemangat. Aku berdiri di dalam kamar, tersenyum ringan sambil melihat keluar jendela. Hehe, Wang Kuaifeng, tunggu aku. Waktu telah tiba di malam hari. Sebuah bayangan hitam dengan cepat mendekat di dalam villa Lin Feng. Di dalam ruang bawah tanah villa, Direktur Lin Feng Group, Wang Kuifeng, berdiri diam di sana, melihat deretan rak barang antik, menyimpan sejumlah besar barang antik berkualitas tinggi. Mengeluarkan satu saja bisa membuat arkeolog tergila-gila. Tetapi yang paling menarik perhatian Wang Kuifeng adalah sebuah senapan perak cemerlang berbentuk naga yang terletak di atas kain merah. Senapan perak cemerlang ini sangat kuno, namun masih terlihat bahwa di batang senapan terdapat pola naga yang melayang cepat seperti angin. Dua kata, perak cemerlang, tampak bersinar di bawah cahaya, memancarkan sifat yang agung, berani, dan tak tertandingi. Namun pada saat ini, senapan perak cemerlang ini tiba-tiba bergetar lembut. Dulu, kakek M yang berjualan di pinggir jalan memberitahu saya. Katakan bahwa saya memiliki bakat naga yang sejati dalam takdir saya. Mendapatkan senjata naga perak yang bersinar akan membuat jalan karir saya lancar ke depannya. Bahkan mungkin akan ada sedikit peluang yang melawan takdir. Apakah kesempatan ini akan datang kepadaku? Wang Kuifeng menghususkan perhatian besar pada perhitungan dalam ajaran Taoisme. Jika tidak, dia tidak akan menganggap senjata naga perak ini begitu penting. Saat itu di dalam perkebunan Lin Feng, seorang petugas keamanan memegang alat deteksi dan menemukan kejanggalan di belakang dinding. Tapi belum sempat bereaksi, dia sudah diserang oleh seberkas cahaya emas yang membanjiri pikirannya hingga pingsan. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncur dengan cepat, menuju ke dalam kedalaman perkebunan. Namun, keributan di sini telah lama menarik perhatian petugas keamanan lainnya. Dalam sekejap, seluruh lampu di perkebunan Lin Feng menyala. Seperti siang hari, tidak ada sudut gelap. Tubuh saya yang melesat tiba-tiba berhenti. Dengan wajah dingin, saya menatap ke depan. Karena di hadapannya ada beberapa sosok tinggi. Bayangan itu berdiri menghalangi jalan. Masing-masing memegang pisau dan senjata, menatap penyerang dengan agresif. Namun aku mengenakan pakaian olahraga hitam dan masker hitam. Jika bukan orang yang sangat familiar, mereka sama sekali tidak akan mengenali. Wang Jisen memegang listrik di tangannya. Aliran listrik berdesis dingin. Ini sudah tahun berapa? Masih ada orang yang berani memasuki sendirian. Rumah besar yang dimodernisasi dan berteknologi maju. Mengira diri mereka adalah pembunuh zaman kuno. Ini benar-benar jalan menuju kematian. Menganggap kami. Perkumpulan angin hitam telah sepenuhnya dibubarkan. Wang Jifeng adalah sepupu Wang Jisen. Dia juga sosok yang keras. Aku tidak beranjak dengan mudah, malah dengan wajah tenang berbicara dengan Wang Jisen. Tingkat kewaspadaan mereka cukup baik, mengejutkanku. Namun, menemukan jalan menuju kematian ini terasa berlebihan bagiku. Cocok untuk kalian. Di kehidupan sebelumnya, aku sering berjuang hidup mati demi sumber daya. Pertunjukan kecil seperti ini bisa dianggap apa? Wang Jisen mendengus dingin dan berkata, kamu membuatku penasaran, dari mana mereka dikirim? Satu persatu petugas keamanan melangkah maju dengan senjata listrik. Tangkap yang masih hidup. Begitu suara Wang Jisen selesai, 10 petugas keamanan mengangkat senjata dan menyerbu maju. Aku bergerak cepat seperti kilat dan dalam sekejap menghilang. 10 petugas keamanan terhenti langkahnya. Mereka tampak bingung menatap ke arah yang sudah kosong. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Salah satu petugas keamanan terbang seperti tali putus dan jatuh keras ke tanah. Aku terkekeh dan berkata, di belakang kalian berempat bodoh. Wang Jisen seolah melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Tubuhnya bergetar tanpa henti. Langkahnya sedikit mundur ke belakang pemimpin keamanan. Terlihat seperti siap untuk melarikan diri kapan saja. Dentuman terjadi hanya dalam beberapa detik. Beberapa petugas keamanan terjatuh seperti anak ayam. Pegangan tongkat tidak pernah menyentuh ujung baju Su Jingming. Bahkan para tentara bayaran tidak bisa melawan beberapa petugas keamanan. Itu apa? Dengan suara ledakan yang menyengat telinga. Senjata ditembakkan. Wang Jisen dengan wajah kejam menggenggam. Sekali lagi mengincar saya. Suara keras ini membuat bulu kuduk saya merinding. Kilatan petir membungkus tubuhnya, kecepatan langsung meningkat. Satu gerakan cepat melihat peluru melesat di sudut mata. Wajah Wang Jisen bergetar melihat pemandangan ini seperti melihat hantu. Namun, belum sempat dia melarikan diri. Hanya tangan yang ramping jatuh di bahunya, menempelkan pisau pendek di lehernya. Kepala keamanan di sampingnya terkejut. Apa ini? Bahkan bisa menghindari peluru. Ini masih main-main, cepat menyerah. Kata-kata ringan ini masuk ke telinga Wang Jisen. Di mana Wang Kuifeng? Di mana letak senjata perak cemerlang LNGDN? Jika tidak bicara, kau akan langsung menemui Yama. Wu Jisen menelan ludahnya dan berkata gemetar. Kakakku sedang istirahat di lantai 3. Suara percikan darah terdengar. Leher Wang Jisen mengalirkan darah. Tatapannya penuh dengan ketidakpercayaan. Tubuhnya melemah dan jatuh tergeletak. Terlihat seolah sudah mati tidak bisa lebih mati lagi. Sudut mulutku tersenyum dingin saat aku mengeluarkan belati yang berlumuran darah. Jangan coba-coba tidak berkata jujur.
Lalu sosok itu melesat dan berada di samping Kapten Keamanan, meletakkan belati di lehernya. Aku ingin mendengar kebenaran. Jika Wang Kuaifeng benar-benar sedang istirahat, dia sudah keluar sejak lama. Aku tersenyum jahat. Senyuman ini di mata Kapten Keamanan tampak seperti iblis. Dia membuka mulut dan berkata di sisi gudang bawah tanah. Kapten Keamanan sedikit bergetar menunjuk ke arah tertentu. Suara percikan lainnya terdengar. Garis darah melintas. Aku tertawa dingin. Bahkan jika kau berkata jujur, kau tetap akan mati. Mengusap darah merah yang segar di bilah pendek. Mengabaikan keamanan lainnya yang tampak ketakutan. Berjalan cepat ke arah yang ditunjuk. Sisa beberapa petugas keamanan menggigil ketakutan. Bahkan jika mereka memegang senjata, mereka tidak berani melawan. Saat itu, di layar besar di ruang bawah tanah, menampilkan gambar Su Jingming yang membantai segalanya. Bahkan adegan D yang bersembunyi juga terekam dengan jelas. Wang Kuifeng sangat cemberut. Sebuah rasa takut yang sulit diungkapkan muncul di dalam hati. Hanya pegangan tangan Qi yang bisa diberikan padanya. Rasa stabilitas Qi yang sedikit tidak menentu. Pria ini sebenarnya siapa? Bagaimana mungkin dia begitu kuat? Hampir melampaui batas kekuatan manusia. Melihat saya berjalan menuju ruang bawah tanah, Wang Kuifeng hampir menangis. Sial, orang ini benar-benar datang untuk menyerang saya. Dinding pintu masuk ruang bawah tanah memiliki pertahanan yang setara dengan gudang negara. Namun Zhu Kuaifeng tidak berani mengambil risiko. Orang misterius ini bukan orang sembarangan, bahkan bisa menghindari anak D. Siapa yang tahu apakah ada ilmu sihir aneh lainnya? Benar-benar tidak boleh berkonflik secara langsung dengannya. Wang Kuaifeng melihat harta yang disimpannya dengan penuh rasa sakit. Dengan tekad, dia segera berlari ke sudut ruang bawah tanah, memasukkan serangkaian kata sandi. Sebuah dinding yang menyimpan barang antik terbuka seperti gerbang. Tanpa ragu, Wang Kuaifeng melesat masuk. Kemudian pintu besar ditutup dengan suara keras. Di luar ruang bawah tanah, saya terhalang oleh pintu besar yang tebal. Kedua tangan saya dengan lembut mendorong energi di dalam tubuh. Dengan suara ledakan, pintu besar itu meledak. Seolah ada saklar yang dipaksa putus. Pintu itu runtuh dengan suara dentuman, mengangkat asap. Melihat harta antik yang memenuhi ruang bawah tanah, saya tidak bisa tidak terkejut. Yang tidak tahu mungkin mengira ini adalah museum negara. Saya melirik sembarangan. Saya melihat senapan perak terang tergeletak di atas kain merah. Mengambil napas dalam-dalam, seluruh tubuh saya diselimuti cahaya emas. Semangat saya segera mencapai puncaknya. Saya memandang sekeliling dengan hati-hati mendekati senapan panjang. Sampai saya berhasil menggenggam pegangan senapan yang dingin dan menusuk. Barulah saya menyadari bahwa tidak ada bahaya di sekitar. Segera, gelombang energi murni mengalir ke dalam senapan perak terang. Senapan ini dengan cepat diaktifkan. Seluruhnya memancarkan gelombang energi yang kuat. Ini adalah senapan perak terang yang asli. Kemudian saya memeriksa sekeliling dan tidak ada jejak seseorang. Wang Kuifeng ini cukup berhati-hati. Dia sudah kabur lebih awal. Saya menyusuri ruang bawah tanah. Saya menemukan sebuah buku yang berjudul Fei Yanjing tentang Taoisme. Selain itu, tidak ada lagi harta yang patut diperhatikan. Saya mengangkat kepala melihat kamera mini di sudut. Pada akhirnya, tetap saja terungkap. Setiap gerakan saya mungkin sudah diperhatikan oleh Wang Kuifeng. Saya tidak berhenti lagi dan menyimpan Juan di dalam pelukan. Tidak masalah, toh lambat laun akan terungkap juga. Saya langsung menggenggam senjata Dragon Gallbladder dan berjalan keluar. Di dalam ruang gelap di basement, Wang Kuifeng menggenggam tinju dan menatap punggung saya dengan tajam. Sekarang dia sangat penasaran apakah orang itu datang untuk membunuhnya, atau hanya tertarik pada harta miliknya. Saat Wang Kuifeng bersiap keluar dari ruang gelap, saya muncul lagi di ruang bawah tanah. Tatapan tajam menyapu seluruh basement, membunuh dengan niat membara. Tampaknya Wang Kuifeng benar-benar melarikan diri. Tanpa mendapatkan hasil yang diinginkan, saya menghela napas sejenak dan pergi lagi. Melihat adegan ini, Wang Kuifeng menarik napas dalam-dalam. Untungnya, dia tidak keluar barusan. Setelah itu, suasana sedikit mereda. Wang Kuifeng baru saja ingin membuka pintu tetapi melihat saya sudah kembali. Setelah lama berlalu, Wang Kuifeng dengan hati-hati memeriksa seluruh pengawasan di perkebunan. Menyadari bahwa saya benar-benar pergi jauh, tubuhnya yang tegang seketika menjadi rileks. Dia mengeluarkan napas lega yang dalam. Wang Kuifeng dengan hati-hati memegang tangan Qi dan membuka pintu besar. Baru sedikit muncul. Suara yang penuh ejekan terdengar. Hehe, Pak Tua. Kamu benar-benar bisa bersembunyi. Sebuah senapan panjang menusuk langsung seperti naga. Ditempatkan di leher Wang Kuifeng. Setelah membereskan dan merapikan segala sesuatunya, saya kembali ke rumah. Duduk bersila, senapan perak bersinar seperti naga berdiri di depan. Energi gas murni mengalir dari dalam tubuh ke dalam senapan perak. Pola awan itu seolah hidup dan bergerak di sepanjang badan senapan. Dalam samar-samar, bahkan bisa terdengar suara auman naga. Aku menggenggam senjata perak terang dengan erat, jiwaku sudah terhubung dengannya. Dengan sembarangan mengayunkan senjata panjang, gelombang energi tak terlihat muncul. Dengan sedikit suara naga, gelombang itu cepat menyebar. Seperti tsunami yang menerjang ke langit, seluruh tubuhku seakan bergetar. Meskipun begitu, senjata perak terang belum sepenuhnya diaktifkan. Untuk sepenuhnya mengaktifkan senjata perak terang, diperlukan untuk menambahkan suatu jiwa senjata. Kekuatan dan kelemahan jiwa senjata menentukan senjata perak terang. Dari mana senjata perak terang bisa meledakkan kekuatan? Dalam hati saya, sudah ada jiwa senjata yang cocok. Namun saat ini, waktu sangat terbatas, jadi saya harus memperlambat pencarian jiwa senjata. Saya mulai berlatih teks ini dan melihat keajaiban apa yang ada. Jalan tertinggi tidak memiliki ujung. Gambaran samar mencuri kegelapan, domba menjadi satu. Tersembunyi dalam kehampaan, disimpan dalam ketidakberhinggaan. Perubahan dewa memudahkan untuk menyembunyikan. Bagi orang biasa, bagian ini adalah sekedar tulisan. Tetapi bagi saya, yang telah mengalami kebangkitan global, teks ini mengandung suatu energi misterius yang sulit dijelaskan.
Energi ini saling beresonansi dengan salah satu metode Daoisme. Seiring saya mendalami tulisan J, saya semakin merasakan keajaiban. Seperti keadaan mental saya telah mencapai suatu dimensi yang luar biasa. Otak saya bergetar dan samar-samar muncul 10 pintu yang berkilauan. Dan pada saat ini, saya baru saja membuka satu pintu. Saat pintu terbuka, seberkas angin puting beliung mental membungkus tubuh saya. Angin puting beliung itu tiba-tiba menghilang dan kesadaran saya melonjak beberapa kali lipat. Saya juga perlahan-lahan menarik napas. Ternyata ini adalah sebuah buku yang meningkatkan spiritualitas dan kesadaran. Berlatih hingga mencapai puncak tertinggi. Membuka 10 pintu dapat mencapai pemisahan kesadaran yang ada dalam novel. Namun, tulisan J ini masih belum lengkap. Mampu menciptakan satu bayangan kesadaran saja sudah sangat luar biasa. Selanjutnya saya berlatih selama 1 hari dan baru membuka pintu ketiga. Saya mengamati bahwa kekuatan mental saya telah meningkat cukup banyak. Berikutnya jika saya bertemu seseorang yang menembakkan senjata kepada saya dari jarak dekat, saya tidak akan bisa menghindar lagi dengan cepat. Dengan bantuan saya petir dan kekuatan mental, setidaknya saya bisa menjauh 10 meter dari ZD. Namun, dengan tubuh dari tingkat kedua Buddha emas, sudah cukup untuk menahan serangan ZD. Yang terpenting adalah kekurangan dukungan energi asing dalam tubuh. Ketika tubuh manusia menyerap energi ungu dari bintang, baru bisa mengubah energi ungu menjadi energi asing sumber. Tanpa energi ungu, saya akan kesulitan menunjukkan kekuatan asli saya. Untuk mendapatkan energi ungu, saya hanya bisa menunggu kebangkitan global setelah 28 hari. Setelah kabut ungu memasuki bumi biru, barulah saya bisa, dengan fondasi yang kuat, terbang tinggi. Saat itu orang lain baru mulai mengenal praktik. Sedangkan saya sudah melampaui dewa perang dan menapaki tangga langit. Saat itu saya akan memasuki bidang tak tertandingi. Harus memanfaatkan waktu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Buah naga emas Kunlun ini terbentuk setiap 5.000 tahun. Saya harus mendapatkan buah super ini. Saya bangkit dan melangkah keluar. Saya petir di belakangku berkilau. Seolah-olah berpindah tempat, saya muncul sejauh 100 meter. Langkah berikutnya, saya menghilang dari pandangan. Memang senapan perak dragon dan delion. Saya melangkah menuju jalan Kunlun. Kamera berpindah ke Gunung Kunlun. Helikopter mendarat dengan suara gaduh di sebuah pemandangan yang menarik perhatian banyak orang di kaki gunung. Siapapun yang memiliki pesawat pribadi pasti kaya raya. Merasakan tatapan penuh rasa iri dan cemburu. Tatapan penuh kebencian jatuh padaku. Saya tidak peduli dan hanya tampak tenang. Saya turun dari pesawat dan menuju ke Gunung Kunlun. Dalam ingatan dari kehidupan sebelumnya, di dalam hutan dalam Kunlun, ada seekor ular raja yang sangat ganas. Ular raja ini telah menelan banyak orang dan hewan yang memasuki wilayahnya. Namanya yang mengerikan terkenal kemana-mana. Oleh karena itu, ada seorang pemburu ular profesional, siap untuk menangkap ular raja yang ganas ini. Sayang sekali, ular raja ini sudah berdiam di sini sejak dinasti Ming. Sudah memiliki kemampuan yang cukup lama. Meskipun berjuang sulit melawan ular, pemburu ular itu beruntung berhasil membunuh ular raja, tetapi dirinya sendiri juga terkena racun ular. Untungnya, tidak ada jalan buntu dalam hidup ini. Pemburu ular itu memiliki keberuntungan yang dalam. Ia bahkan menemukan sebuah buah emas naga Kunlun yang hampir matang. Ternyata, ular raja telah melindungi buah emas naga Kunlun selama ratusan tahun. Selama ia memakan buah naga emas yang matang, ia bisa bangkit lebih awal bahkan memiliki kesempatan untuk berubah menjadi naga emas. Sayangnya, semua itu akhirnya menjadi sia-sia. Dia dijebak oleh pemburu ular, sehingga akhirnya mati dan kehilangan buah tersebut. Yang penting adalah memakan buah emas naga Kunlun. Pemburu ular tidak hanya berhasil menghilangkan racun ular. Tubuhnya tetap utuh dan juga memiliki sedikit darah naga emas di dalamnya. Setelah mencapai tingkat tertentu dalam latihan, ketika keluar dari gunung, dia mengejutkan dunia dan menyebut dirinya sebagai kakek naga emas. Bahkan makhluk tingkat dewa dari wilayah misterius pun tidak dapat bertahan selama 3 ronde di bawah tangan kakek naga emas. Saya menggunakan kekuatan mental untuk menghabisi semuanya di sepanjang jalan. Menghabiskan waktu 3 hari berturut-turut menguras tenaga saya. Akhirnya menemukan gelombang energi yang tidak dikenal di suatu tempat terpencil. Meskipun kamu bersembunyi sangat dalam, namun, naga raja tetap memiliki sedikit kesadaran. Dia adalah makhluk hidup yang bernapas. Hanya yang memiliki kesadaran. Tidak dapat melarikan diri dari pencarian mental saya. Saya tersenyum ringan tanpa ragu sedikit pun. Di mata sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Langsung melompat ke hutan setinggi 100 meter. Hanya terdengar suara terbang dan kemudian tertutup oleh daun hijau di hutan. Hingga tidak terlihat sedikit pun bayangannya. Sekejap saya hanya merasakan gelap di depan dan tubuh saya bergetar dan terdistorsi. Seolah-olah saya melintasi sesuatu dan terus berguling. Setelah beberapa saat akhirnya berhenti. Memandang sekeliling, semua adalah dinding batu tebal. Ini seharusnya adalah gua batu ular raja. Saat itu, saya merasa sesuatu yang lembut di bawah kaki. Seperti menginjak sesuatu yang empuk dan lembut. Tubuhku terbang seperti petir dan menghindar ke samping. Seekor ular raksasa sebesar ember muncul dari satu sisi. Langsung menyerang ke tempat saya sebelumnya. Dengan suara gedebuk, gelombang udara berputar. Tanah diterbangkan dan berhamburan kemana-mana. Di gua sempit ini, saya menarik senjata panjang. Dalam sekejap, saya tidak dapat bergerak bebas. Hanya bisa menatap ular raja dengan tajam, mencoba mencari celah. Berusaha untuk sekali serangan mematikan. Ular raja tiba-tiba mulai berbicara. Kau berani mengganggu tidurku. Kau, pemuda ini. Bagaimana mungkin kau memiliki sedikit kekuatan yang begitu aneh? Saya menatap dengan saksama pada tingkatan kultivasi ular raja ini. Ternyata samar-samar sudah mencapai tingkat pejuang tinggi yang sangat luar biasa. Saat ini di kaki Gunung Kunlun, ada 2 tim ekspedisi yang sedang menuju gua ular. Mungkin jaraknya terlalu jauh. Dan saya tidak merasakan gelombang kekuatan mental yang saya lepaskan. Terlihat ada 2 kelompok yang mendekati gua batu. Saat itu, tatapan mata saya berkilau sedikit dan saya berkata dingin.
Ternyata kamu bisa berbicara seperti manusia. Hehe, tidak heran. Setelah hidup selama beberapa ratus tahun, bisa berbahasa sedikit itu juga wajar. Namun, dalam tubuh saya yang begitu tersembunyi, satu benang energi aneh saja bisa kamu rasakan. Sepertinya kamu juga memiliki banyak rahasia. Ya, benang energi aneh dalam tubuhmu sangat misterius. Itu adalah sesuatu yang sangat tersembunyi dari kehidupan barunya. Tak disangka ular raja ini bisa merasakannya. Ular raja terus-menerus berkata, bagus, bagus, bagus. Mata ular itu memancarkan cahaya hijau yang sangat mencolok. Awalnya saya pikir buah emas akan matang, tapi tidak menyangka ada hidangan pembuka seperti dirimu. Dengan adanya sedikit energi aneh dalam tubuhmu, saya semakin yakin untuk menyerang tubuh naga ular. Saya menggerakkan tombak panjang, tubuh saya bersinar emas menjadi pelindung berwarna emas. Ayo datang ke sini. Apakah saya akan takut padamu? Saat ini, saya benar-benar seperti dewa perang dari dunia surga yang mengenakan armor emas. Tidak kalah sedikit pun dibandingkan dengan dewa perang Xiao Yun. Mata Raja Ular berkilau dengan cahaya hijau. Ia dengan lincah melenturkan tubuhnya yang kekar. Ekor ular yang besar seperti besi itu menyerang dengan ganas. Jika bukan karena saya dilengkapi sayap petir, saya tidak akan bisa menghindar. Seberkas aura dingin melintas saat saya menggerakkan tombak panjang saya. Satu tusukan menembus awan dan melesat keluar. Ujung tombak, dengan hawa dingin yang menusuk, langsung menusuk perut Raja Ular. Darah di dalam tubuh Raja Ular mengalir deras. Tusukan ini membuatnya merasakan aura kematian yang kuat. Tidak sempat melawan, dia menggulung tubuhnya menjadi satu kesatuan. Seperti sebuah gunung kecil yang memancarkan gelombang energi hitam. Menghalau tombak yang menusuk dari luar, tidak mampu menusuk tubuhnya. Aku terkejut dan berteriak, apa yang terjadi? Saat itu, ular raja mengaum, melepaskan ombak liar yang membuat saya terhuyung. Dengan kemampuanmu, kamu masih tidak bisa melukaku. Jadilah makanan saya dengan patuh. Tunggu hari ketika saya berubah menjadi naga emas, saya akan mengingat kebaikanmu. Mata hijau ular raja berkilau merah menyala. Suatu aliran dingin yang suram memancar dari tubuhnya. Di mulutnya terdapat bola api panas dan dingin yang bergerak, memancar seperti seekor naga hitam. Saya tersenyum sinis dan berbisik. Jika aku dibunuh seperti ini, apa usaha saya tidak sia-sia? Hari ini, saya akan menunjukkan padamu teknik yang saya ciptakan. Angin menggulung petir dengan tombak. Angin kencang melanda gua batu, suara guntur terdengar bergemuruh. Tombak perak cerah bergetar dengan dengungan. Seberkas kekuatan yang sangat kuat mengalir keluar dan bertabrakan dengan semangat Raja Ular. Semangat Raja Ular seketika hancur. Kekuatan tombak tidak berkurang, Raja Ular tidak sempat melakukan pertahanan. Sebuah tusukan menembus mulut Raja Ular. Kekuatan tombak yang kuat menguras energi di dalam tubuh Raja Ular. Mata Raja Ular perlahan kehilangan cahaya. Bagaimana ini mungkin? Sebuah suara berdebam. Tubuh Raja Ular jatuh, tidak bergerak lagi. Saya menggerakkan tombak dan menusuknya ke dahi Raja Ular. Raja Ular ini hanya memiliki kekuatan pejuang tingkat tinggi. Namun dalam pertarungan, ia sudah bisa sebanding dengan pejuang tingkat pemula. Namun ular tetaplah ular. Belum sampai pada tingkat menjadi monster. Jika tidak, benar-benar ada sedikit masalah. Raja Ular tiba-tiba berteriak. Bahkan ketika mati, masih menggeram. Raja Ular ini ternyata masih memiliki sedikit kecerdasan. Mari kita anggap ini sebagai jiwa senjata dari Dragon Gallbladder Bright Silver Gun. Tidak sia-sia kamu telah berlatih selama 100 tahun. Saya mendorong tombak panjang, energi yang samar-samar keluar. Energi ini meluncur keluar dari tubuh Raja Ular, masuk ke dalam Dragon Gallbladder Bright Silver Gun dan bersatu dengan itu. Pola naga pada badan senjata perlahan-lahan menyatu. Tubuh es Raja Ular berputar dan perlahan menghilang. Senapan perak cerah yang bergetar berdengung. Jelas bahwa senjata naga yang mendapatkan jiwa senjata ini semakin kuat. Ular tetap tidak sebanding dengan naga. Saya menggerakkan tombak panjang dan berjalan menuju ke dalaman gua. Tiba-tiba seolah-olah merasakan sesuatu. Saya menatap pintu masuk gua dan berkata pelan. Sulit juga bisa berkumpul di satu tempat. Jika saya datang telat sehari, mungkin akan kehilangan buah naga emas. Kata Qiyun, sangat misterius. Hehe. Di dalam gua batu yang dalam, ternyata ada sebuah pohon buah naga kecil yang tumbuh. Daunnya bergetar lembut, buah naga terlihat seperti buah persik. Warnanya menunjukkan setengah emas dan perlahan-lahan tumbuh menjadi merah emas. Buah naga emas Kunlun.